Acara selanjutnya, ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Asrul Kamil SHI. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak ya, salam itu ada 3. Yang pertama, salam yang wajib dijawab. Yang kedua, salam yang hanya perlu didengar, tak perlu dijawab. Yang ketiga, salam yang hanya perlu diucapkan tanpa harus menunggu jawaban. Jadi salam yang pertama yang wajib dijawab, yaitu yang kalian jawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, salam yang hanya cukup didengarkan saja, tak perlu dijawab. Salam apa itu? Salamnya seorang imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata imam. Jangan kalian jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pula dijawab imam nanti nak ya. Yang ketiga, salam yang hanya perlu diucapkan tanpa harus menunggu jawaban. Apa itu? Salam ketika masuk tempat pemakaman umum. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlid diyar. Jadi jangan ditunggu jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudi mengundang kami untuk mengisi acara pada pagi hari yang berbahagia ini, sekaligus menjadi pemimpin di sekolah ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua Komite SD 027 ini, dan selanjutnya yang juga kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang hadir dan ikut turut andil berpartisipasi dalam acara ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu wali murid atau orang tua siswa atau yang mewakilinya yang turut ikut meramaikan peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus menyambut Ramadan pada hari ini yang kami banggakan. Selanjutnya kepada segenap siswa-siswi atau murid-murid SDN 027 Bangko Kanan yang luar biasa semangatnya, luar biasa ilmunya, luar biasa ceriahnya, yang insya Allah juga luar biasa ributnya, yang sangat kami sayangi. Jadi terima kasih kepada protokol yang sudah memberanikan diri untuk memanggil, memandu acara ini. Semoga nanti acara kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, sukses dari awal hingga akhir. Yang kami hormati juga sound system atau perangkat pengeras suara yang turut membantu demi terselenggaranya acara ini sebagaimana apa yang diharapkan. Jadi tanpa memperpanjang kata-kata mukaddimah, karena kita yang hadapi kita ini adalah anak-anak,
Sehebat apapun kamu kalau berhadapan sama anak-anak belum ada apa-apanya. Tak ada guna gelar di belakang, budak. Tapi kalau tak bisa menenangkan anak-anak, jadi nak, kita kerjasama ya. Bapak ceramah di sini, kalian mendengarkan di sana. Jangan sama-sama ceramah kita. Bapak ceramah di sini, kamu ceramah di sana, siapa yang kita dengarkan? Nggak tahu kan? Jadi sia-sia dong. Jadi nak, sewaktu Rasulullah SAW hendak masuk ke dalam masjid, Rasul bertemu dengan syaitan yang parkir di depan masjid. Kenal sama syaitan? Pernah jumpa syaitan? Pernah nak? Kayak mana bentuknya tuh? Pakai taring? Pakai loncat-loncat? Bisa hilang? Hai, Bapak nggak pernah dong ketemu sama setan, nggak pernah. Pernah ya? Di TV. Di mana? Di hutan. La ilaha illallah, nah, hati-hati. Berbahaya. Jadi Nabi bertemu dengan syaitan ketika Nabi hendak masuk Nabi heran, letan. Apa letan depan-depan masjid? Ini bahasa kitanya ya. Bukan namanya Atan, bukan namanya Sultan, tetapi memang setan dia nak. Jadi dipanggil singkat saja Tan. Tan, kenapa engkau di depan masjid? Dan apa yang engkau bawa itu? Oh, saya menunggu umatmu Muhammad. Sebab sebentar lagi ada acara keagamaan di dalam masjid. Apa yang kau bawa? 3. Yang pertama pancing, tahu pancing? Yang kedua kerupuk. Yang ketiga lem setan. Tahu lem setan? Berbahaya lekatnya kan ya. Makanya nama lem tadi lem setan. Nabi bertanya, untuk apa ini dibawa? Ini gunanya Muhammad. Yang pertama pancing ini akan kupancing umatmu di saat ustadznya sudah berceramah untuk keluar masuk dan jalan-jalan. Jadi siapa yang sudah keluar, siapa yang keluar nanti lari-lari, jalan-jalan, gak tenang, berarti sudah kena pancing setan. Strike babon. Yang kedua apa nak? Kerupuk untuk apa ini setan? Ini nanti akan kukasihkan kepada umatmu satu persatu. Untuk apa? Bagi yang tahu nggak kalau kerupuk digigit kayak mana? Bunyi nggak? Ribut nggak? Ribut nggak ya? Siapa yang makan kerupukku, maka dia akan ribut ketika ustadznya sedang berceramah. Kemudian apa lagi? Ini apa yang terakhir apa nak? Lem setan. Ini akan kulekatkan ke tepi-tepi mata umatmu di saat orang sedang berceramah agar mereka ngantuk. Kita lihat sama-sama ya. Halo. Siapa yang kena pancing? Siapa yang makan kerupuk setan? Dan siapa yang kena lem? Mari kita lihat bersama-sama nanti. Ya, mau nak makan lem setan? Makan kerupuk setan? Kena pancing setan? Mau kerja sama-sama setan? Kerja sama-sama Ustadz mau? Mari kita kerja sama. Jadi gimana kita? Di waktu Rasulullah SAW tidak ada lagi yang menghargai beliau di kota suci Makkah karena paman beliau yang bernama Abu Thalib sudah meninggal. Siapa nama paman Nabi? Sudah meninggal. Tak ada lagi yang melindungi beliau ketika beliau berdakwah di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian istri beliau
pertama yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha pun sudah meninggal pada tahun itu. Siapa istri pertama Nabi nak? Siti Khadijah. Paman Nabi tadi siapa namanya? Abu Talib. Kedua-dua orang yang sangat dicintai dan disayangi Nabi ini meninggal bin wafat bin mati. Tahu meninggal bin wafat? Is dead. Game over. Itu dia. Bungkam. Mati. Jadi Nabi sedih, Nabi galau, Nabi berduka. Nah, di saat Nabi berduka, Nabi mendapat sebuah ide agar untuk mencari salah satu pengobat luka beliau, yakni dengan menyeru ke tempat lain yang mana apabila beliau terus bertahan di kota suci Makkah, maka semakin zalimlah orang masyarakat kota suci Makkah kepada beliau waktu itu. Makanya Rasul mencari salah satu cara sasaran dakwah beliau ke kota yang berada di sebelah Makkah. Nama kotanya kota Taif. Taif itu nak jaraknya lebih kurang 100 km dari kota suci Makkah. Untuk menghindari kecurigaan kaum kafir, maka Nabi bersama Zaid bin Harithah anak tiri beliau jalan kaki nak dari kota suci Makkah ke kota Taif. Ada yang pernah jalan kaki di sini 100 km? Ada semua ya. Pernah? Pernah nak? 100 km jalan kaki? Pernah ya? Dalam mimpi. Bapak nggak pernah. Jadi, iya kita kan sudah punya kereta nak ya. Untuk apa jalan kaki ini pintar. Jadi sesampai di kota Taif, Nabi kena lempar batu, lempar kotoran, lempar tulang benulang unta. Nabi babak belur, berlumuran darah, Nabi kesakitan. Hingga akhirnya Nabi bersembunyi di balik sebuah bukit. Ada kebun kurma milik anak Rabi'ah. Di sanalah beliau bersembunyi. Apa kata beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Apa pelajarannya nak? Nabi ketika dilempar batu, ketika dilempar tanah, ketika dilempar tulang benulang unta, ketika dilempar kayu, beliau tidak membalas. Beliau hanya berdoa. Hikmahnya apa? Mungkin di antara kalian banyak yang zalim. Jangan pernah menyakiti temanmu sendiri. Jangan pernah menyakiti temanmu sendiri. Cintai, sayangi temanmu itu nak, seperti kamu mencintai dan menyayangi dirimu sendiri. Jangan suka cubit-cubit, jangan suka colek-colek, jangan suka tepuk-tepuk. Tahu tepuk-tepuk? Nampar-nampar, jangan suka tumbuk-tumbuk. Ada yang suka kelahi di sini? Hai mak, suka kelahi? Kenapa suka? Ada yang mau cita-citanya jadi preman di sini? Jadi pak guru? Jadi pak ustad? Jadi pak camat? Jadi pak presiden? Banyak presiden sini besok nih. Ya? Jadi bu guru? Jadi dokter? Tukang suntik? Jadi bidan? Tukang suntik dak, jadi bidan mau. Hanya dokter ya tukang suntik. Ya nak ya. Nabi Muhammad SAW tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Ini menunjukkan kualitas akhlak beliau yang sangat best of the best. Sangat amazing. Sangat
sangat luar biasa. Nabi nggak dendam nak. Nabi di waktu malaikat Jibril menawarkan kepadanya, "Hai Muhammad, andaikan setetes saja darahmu menjatuh ke atas permukaan bumi ini, maka kota Taif akan kuratakan," kata malaikat Jibril. Maka Nabi langsung ngelap darahnya nak. Nabi tak ingin kota Taif dibinasakan. Nabi langsung mengelap darah beliau agar tidak menetes ke atas permukaan bumi. Padahal sudah ditawarkan oleh malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Membalasnya dengan sebuah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma asku dha'afa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadu betapa lemahnya kekuatanku ini. Wa qillata hilati, betapa kecilnya dayaku ini. Wa hawani 'alan nas, betapa hinanya aku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang kasih. Ila man taqiluni, kepada siapa lagi engkau akan menyerahkan diriku ini? Jadi Nabi mengadu kepada Allah, turun malakul jibal. Siapa yang turun? Malakul jibal. Malakul jibal itu adalah malaikat penjaga seluruh gunung dan seluruh bukit yang ada di permukaan dunia ini. Siapa namanya nak? Malakul jibal. Malaikat penjaga gunung dan bukit yang ada di dunia ini. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, in syi'ta atbika alaihimul akhsabain. Jikalau engkau menginginkan, akan kulemparkan kepada mereka dua gunung yang sangat besar. Akhsabain itu adalah sebutan untuk dua gunung yang sangat besar yang berada di kota suci Mekah. Coba simak. Satu, Jabal Abi Kubais. Yang kedua, Jabal Ki'ai Ki'an. Jabal Abi Kubais, Jabal Ki'ai Ki'an. Itulah dua gunung besar yang ditawarkan malakul jibal kepada Nabi Muhammad untuk dilemparkan kepada kota Taif agar kota Taif binasa, hancur. Tapi Nabi tidak mengiyakannya. Apa kata Nabi? Bal arju. Bal arju, tidak, bukan demikian. Ayyakhrijallahu min aslabihim man amana billahi wahdahu la yusrikhu bihi syai'a. Aku berharap Allah nanti melahirkan dari keturunan mereka orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan tidak syirikat atau menduakan Allah kepada sesuatu apapun. Makanya nak, Nabi sudah dua kali ditawarkan. Yang pertama ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk membinasakan kota Taif apabila menetes darahnya. Kalau balik kepada bapak, mungkin bapak biarkan darah bapak menetes. Tapi kan ini bukan ajaran. Rasul mencontohkan kualitas akhlak beliau yang berbeda dengan kita yang mudah berdendam. Bu, tak pernah kami panggil dari tadi. Ibu pernah dendam, Bu? Pernah, Bu? Sudah minta maaf belum, Bu? Udah dimaafin belum, Bu? Sama suaminya pernah dendam, Bu? Sudah minta maaf belum sama suaminya, Bu? Sebelum puasa ini, Bu? Enggak minta maaf, enggak dapat duit, Bu, ya? Masya Allah, luar biasa. Jadi masih nyimak lah ya. Apa nggak lama-lama, paling lama sampai siap. Jadi Nabi Muhammad SAW akhirnya pulang nak. Di tengah perjalanan Nabi di stop oleh seseorang yang bernama Adas. Ini banyak nama-nama orang yang Bapak bilangin. Nanti bagi yang menyimak dapat hadiah. Adas, siapa namanya? Adas ini nyetop Nabi bersama Zaid bin Harisah untuk menawarkan anggur. Tahu anggur? Pernah makan anggur? Suka anggur? Ada nggak anggur sekarang? Kasih Bapak. Tapi katanya ada. Hari Minggu buka nak. Besok Minggu ya.
Jadi Adas ini menawarkan anggur kepada Nabi dan Zaid bin Harithah yang nampak oleh si Adas sangat letih dan kelelahan. Di waktu selesai Adas menawarkan anggur tadi, diambil oleh Nabi. Apa kata Nabi nak? Bismillahirrahmanirrahim. Dimakanlah anggur oleh Nabi kita dengan mengawali bismillah. Apa hikmahnya? Idza akala ahadukum falyazkur ismallahu ta'ala fi awal. Apabila salah seorang kamu mengkonsumsi sesuatu, maka sebutkanlah nama Allah di awalnya. Siapa yang baca bismillah tadi makan gorengnya? Baca bismillah tadi enggak makan kuenya? Enggak boleh bohong. Baca enggak? Enggak boleh berbohong. Baca bismillah tadi enggak yang makan kue tadi? Nah, idzan fa inna siya an yadhkur ismallahu ta'ala fi awal fayaqulu bismillahi awaluhu wa akhiruh. Apabila kalian lupa mengucapkan baca bismillah pada awal makan, maka ucapin ikut Bapak. Bismillahi awaluhu wa akhiruh. Kalau lupa baca bismillah waktu makan, selesai makan boleh baca bismillahi awaluhu wa akhiruh, atau di pertengahan makan, sedang makan, aku lupa baca bismillah tadi, maka baca bismillahi awaluhu wa akhiruh. Mengapa demikian nak? Fa inna syaitan la yastahillu ta'amu alladzi lam yadhkir ismallahu ta'ala fi awalihi alaih. Maka syaitan akan menghalalkan seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak menyebut nama Allah di awalnya. Makan yang tidak baca bismillah berarti makan haram. Makanya kalau tahu nanti makan kuenya baca meskipun kalian cuma beli jajan nak, memulai makannya dengan meskipun yang kalian beli hanya es yang 1000 itu nak, tapi tetap meminumnya mengawali dengan jangan sampai pernah tinggal mengucapkan bismillah. Ingat, meskipun hanya minuman aqua gelas, meskipun hanya kue meskipun hanya tahu isi, kue donat, kue daun pisang itu apa namanya nak? Lope, bakwan dan lain sebagainya, meskipun hanya itu nak, baca mau janji nih, setiap makan awali dengan mau minum sudah kenyang alhamdulillah bismillah aja. Sudah kenyang alhamdulillah. Belum kenyang, kalau belum kenyang tambah lagi. Pintar. Awalnya bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Itu ciri kita umat Islam. Nabi akhirnya pulang ke kota suci Makkah nak. Ini panjang cerita sebenarnya deh Bu, kalau saya petubuhan Bu. Ya, insya Allah sampai jam tengah hari belum siap. Tapi tumbang anak-anak kita nanti. Kita ambil hikmah-hikmahnya saja. Nah, di waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan orang yang berkepala bab 1. Nggak ada kepala bab 1. Bapak segan bilang namanya. Nanti kalau Bapak bilang berdosa Bapak. Kepala bab 1 yang nyungkur-nyungkur tanah cari cacing malam-malam tuh ha? Oh, nggak terbang dia nak. Ya, binatang haram itu, si babak itu, tahu ya? Tahu, jangan dibilang namanya ya. Nanti kalau bilang namanya nengok ke bapak berarti. Nanti kalau bapak bilang namanya, kalian bapak lihat kepada kalian berarti kalian. Maka
maka nggak boleh kita bilang namanya kepada hadapan manusia. Jangan bilang kata-kata kotor, nama-nama binatang haram kepada sesama manusia, nak. Contoh si guguk tadi, kita bilang nama si guguk, kita bilang kepada teman kita, hei kamu guguk. Berarti yang bicara sama guguk juga ya nak. Yang bisa ngomong sama guguk berarti juga Makanya jangan sembarangan ngomong kepada teman. Ya. Jadi Nabi bertemu dengan orang yang berkepala bab satu. Karena mereka tak suka. Nabi bertemu dengan orang berkepala apa tadi, nak? Bab satu. Karena mereka tidak suka kepalanya demikian, mereka ambil batu besar, mereka pukul kepalanya sampai pecah. Di saat kepala mereka pecah, Allah satukan kepala itu kembali, Allah utuhkan kepala itu kembali, mereka pecahkan kembali. Sakitnya terus terasa berulang-ulang. Pedihnya, sakratul mautnya selalu mereka rasakan. Nabi heran, ada apa dengan orang ini? Wahai malaikat Jibril, siapa mereka? Maka malaikat Jibril menjawab, merekalah umatmu yang suka meninggalkan sholat. Siapa yang sholat subuh tadi angkat tangan? Siapa yang bohong angkat tangan? Siapa yang sholat subuh tadi, nak? Yang jujur. Nanti kalau bohong udah nggak sholat subuh, bohong lagi. 1, 2, 3, 4 sholat subuh tadi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Iya, udah Bapak hitung tadi. 10 orang dari 200 orang. Banyak ya? Nah, ini berapa semua nih? 1, 2, 100. Nah, anggaplah 200. Nah, yang tidak sholat subuh tadi yang tadi kamu ngangkat juga sholat subuh. Tak sholat subuh ngangkat tangan juga. Yang tidak sholat subuh, Oi, mak rajinnya. Dah, jangan lama-lama. Kenapa tak sholat subuh? Ngantuk kali. Jam berapa anak bapak tidur semalam? Semalam tidur jam berapa? Jam 1, jam 3, jam 10. Apa yang membuat kalian lambat tidur? Main HP, nengok TV. Kalian apa? Lambat tidur? Main apa nak? Jam 2 main. Oke. Orang yang tidak mau sholat akan mati nanti dibangkitkan oleh Allah, kepalanya seperti kepala bab 1. Mau kepala kalian seperti bawa yang itu? Mau enggak? Apakah kita sama dengan dia? Kalau kita memang berbeda dengan dia, nak, mari kita tunjukkan perbedaan kita, yaitu dengan melakukan sholat. Oh iya, Bapak lupa namanya. Sholat itu rukun Islam yang keberapa, nak? Kedua. Rukun Islam yang ke? Sebutkan rukun Islam. Kamu siapanya? Bapak nunjuknya di sini, speakernya kok di sana? Ayo nak, rukun Islam kelas berapa gadisku? Kelas 2? Sudah hafal. Coba baca rukun Islam, nak. Belum. Kamu kelas berapa? 2. Rukun Islam. Mana yang kelas 3? Rukun Islam. Duduklah duduk. Tengoklah ke belakang. Kamu kelas berapa? Kelas 3? Oke. Yang laki-laki kelas 4. Kelas 4 di depan.
Rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Haji, zakat. Macam itu. Mau hadiah nak? Mau hadiah? Hah? Salam dulu. Sini. Masya Allah, luar biasa. Dapat dia. Mau nggak? Isinya tuh jangan dibuka nak, itu surprise, kejutan. Nanti di rumah saja. Meloncat dia ke kamu nanti. Nah, bapak lupa nak, apalah nama game yang double kill. Apa namanya? Rukun Islam tak tahu. Game yang suka bunuh-bunuh tadi tahu. Apa namanya? Mobile Legend. Mobile Legend. Apalagi nak? PUBG. Itu rukun Islam yang keberapa tuh? Hai. Nah, kalian ini emas. Emas kalian ini semua. Maksudnya apa? Kalian ini berharga masa-masa kalian semua ini. Jangan kalian sia-siakan dengan permain. Ini yang salah bukan kaliannya, tapi emaknya ini. Iya Bu, ibu yang belikan dia paket Bu. Ibu yang minjamkan HP kepada anaknya Bu. Bahkan saking sayang sama anaknya dibelikan satu khusus untuk anaknya. Enggak Bu ya, belum waktunya. Berarti sudah waktunya bakal dibeliin. Bu, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abuaba yuhawidani ayyubajisani ayyunasirani. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menyebabkan mereka meniru Yahudi, meniru Nasrani, dan meniru Majusi. Rukun Islam mereka tak tahu. Tapi kalau Mobile Legend, game pembunuhan, mereka hafal. Yang berdosa siapa? Bukan anak-anak, tapi emaknya. Nah, orang yang main HP tadi, yang tidak mau sholat gara-gara main HP, akan dibangkitkan seperti orang berkepala bab satu, kepala guguk. Mau nggak seperti itu? Mau nggak? Kalau nggak mau gimana caranya? Udah dihapus, benar udah dihapus. Yang lain udah dihapus belum? Oh, ini mak, apa belum? Mau main lagi nanti malam? Nanti kalau main lagi nanti malam mau lagi tinggal salat subuhnya. Jadi Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menggunakan burak. Apa itu burak? Burak. Apa itu burak? Kilat. Burak itu artinya yakadul barku. Dalam surah Al-Baqarah, hampir kilat menyambar. Barku itu adalah burak. Burak itu artinya kilat. Jadi Nabi naik kendaraan secepat kilat. Macam Sonic, laju pada Sonic itu lagi nah. Sonic yang biru-biru itu kan. Bapak hafal, tapi bapak belajar. Hah? Ada yang kuning, ada yang putih lah, ada yang merah. Ya, luar biasa. Hah? Ada yang hitam, terlambat bangkit itu nak. Hangus. Ada yang merah. Masya Allah, hafal itu boleh, bermain boleh, tapi belajar nomor. Ada yang biru ya, alhamdulillah. Iyalah. Jadi berapa banyak warnanya nak? Berapa warnanya? 5. Masya Allah. Rukun Islam ada berapa? 6. Sonic ada 5, rukun Islam ada ya mantap, bertambah rukun kita satu ya. 5 atau 6? Kalau rukun Islam 6, rukun iman berapa? Berarti 6 sama 6.
rukun Islam rukun iman hafal nak nanti di rumah nak rugi ya tak hafal masih muda. Jadi Nabi melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Nabi bertemu dengan itu teruslah ketemu dah orang-orang yang menggunting-gunting lidahnya, mencakar-cakar mukanya dengan kuku yang terbuat dari tembaga panas, koyak-koyak, lidahnya dipotong-potong. Siapa mereka? Mereka lah contoh orang-orang yang suka berkata-kata kotor. Siapa yang suka mencarut? Terkejut, bukan astagfirullahalazim, tapi nama guguk yang dia panggil. Terkejut dikit. Siapa yang suka mencarut akan digunting-gunting lidahnya dan mukanya dicakar sendiri olehnya dengan tembaga yang disematkan kepada kuku mereka. Ya. Nah, siapa yang suka menertawakan temannya? Nih, di contoh nih ya. Kalau kalian mencaci teman kalian karena warna kulitnya, contoh dia hitam, kamu panggil, "Oh, koliang," atau "Oh, si hitam," atau dia pendek, dia gemuk, atau dia keriting, dia pesek, atau dia giginya ompong, atau apapun itulah tampilan dia kamu caci, berarti kalian sedang mencaci Allah. Siapa yang ciptain teman kalian itu? Kita siapa yang nyiptain? Teman kita siapa yang nyiptain? Semua kita yang menciptakan. Kalau kita mencaci ciptaannya, berarti kita sedang mencaci. Berani mencaci Allah? Gak takut dosa kepada Allah? Gak takut siksaan dari Allah? Kalau takut nak, jangan sembarang mengomong, jangan sembarang berbicara kepada teman kalian. Jangan ngejek-ngejek teman kalian, jangan mencaci maki teman kalian. Setuju? Dah, sekarang Bapak bertanya. Soal yang pertama, dengan nilai 1 tas rupiah, yang bisa jawab yang dapat, yang tak jawab jangan harap. Belajarlah rajin-rajin. Apa kamu untuk? Bapak belum baca soal, coba jawab. Cara menjawabnya, coba perhatikan Bapak. Nanti Bapak bacakan soal, bagi yang bisa jawab angkat tangan dulu. Jangan jawab dulu, biar Bapak yang pilih siapa orang yang terlebih dahulu menurut penglihatan Bapak. Oke, setuju ya? Oke? Soal yang pertama. Siapakah nama anak tiri Nabi Muhammad SAW yang menemani Nabi ke kota Taif? Anak tiri Nabi yang bersama Nabi ke kota Taif bernama, ini yang besar-besar tadi ada di 5. Kasih awal hurufnya Z. Gigit telinga gue baru tahu. Tidak ada nama binatang. Ini nama manusia. Ada nama manusia cacing. Ada yang bisa jawab? Ayo nak. Siapa namanya? Enggak, nama anak tiri Nabi tadi. Z, ya Z apa? Ada yang bisa? Huruf keduanya A, za. Yuk, angkat tangan. Ayo, Gadi. Siapa nak? Siapa Gadi? Salam Bapak. Ya, Masya Allah. Yang di depan tak menyimak, yang di belakang malah yang nyimak. Nah. Soal kedua.
Soalnya mudah, jawabannya aja yang kadang susah. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, ya, benar ya? Pada tahun ke-10 kenabian atau ketika beliau 10 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Pertanyaan Bapak enggak itu. Pertanyaan Bapak adalah siapakah nama paman Nabi Muhammad SAW? Dia siapa yang dulu? Mau lagi? Giliran hadiah, heboh. Soal yang ketiga dengan nilai yang sama. Nabi Muhammad SAW hijrah atau berpindah dari kota Mekah ke kota. Bapak bilang tunjuk tangan dulu baru Bapak pilih orangnya. Yang gede-gede. Apa pilih yang kecil lah? Ayalah kota Taif. Yang lain sabar nak ya. Tangannya. Pintar kelas berapa? Kelas 4. Yang tadi kelas berapa? Mana dia yang dikocik tadi? Nah, kelas berapa? Kelas 2. Nah, itu kelas 2. Soal yang sama. Keempat. 1, 2, ayo 4. Soal yang keempat. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj menggunakan seekor tunggangan yang bernama Burak. Burak, betul Burak. Bapak enggak itu soalnya. Burak artinya kata hangus. Angkat tangan dulu nak, baru Bapak tunjuk orangnya. Kilat. Betul, Nabi Muhammad SAW menaiki burak yang berarti kilat. Maksudnya bukan Nabi naik kilat, tapi naik tunggangan yang secepat kilat. Kemudian Nabi dihada atau disuruh mampir oleh seseorang yang bernama titik-titik untuk memberikan anggur. Kamu nak? Adas. Kelas berapa? Mak. Kelas 6, tapi Masya Allah, luar biasa. Mau ini mak. Untuk yang kecil-kecil di depan ini saja. Yang lain bukan berarti tak kecil, cuman yang di depan lebih ribut daripada kalian yang di belakang. Soalnya mudah, jawabannya aja kadang susah nak. Siapakah? Duduk baik. Oh, itu burung elang tuh nak. Jangan yang ke atas tuh, Bona. Pada penukannya ke atas, ada elang sepasang itu. Siapa nama Ustadz yang berceramah hari ini? Ustadz siapa? Ustazah itu betina. Saya ini laki-laki. Siapa nama Bapak? Yang tahu? Dia ada namanya situ di buku. Yang tahu nama Bapak yang berceramah ini, yang kerja di kantor tua tuh? Pak Zoya? Mana? Atau siswa dulu? Oh iya, anak yang baca selamat tadi. Siapa nama Bapak? Asrul Kamil. Masya Allah. Nama Bapak Pak Asrul. Panggilnya jangan, oh Pak Asrul, jangan gitu. Adab memanggil orang tua tuh nak, apabila banyak bapak-bapaknya baru boleh dipanggil namanya. Contoh,
Di sana banyak itu bapak ibu-ibu. Kalian mau manggil ibu siapa yang megang kamera ini namanya? Bu Ade. Ibu. Pak baru bisa dipanggil namanya. Sebab banyak ibu-ibu lain yang mendengarkan. Tetapi kalau berhadapan sama satu orang, jangan langsung dipanggil namanya. Contoh kalian nanti bertemu dengan ibu kepala sekolah. Nggak perlu kalian bilang namanya Ibu Jusbita, dah. Ibu Jus, nggak perlu. Sebab kamu sudah berhadapan sama ibu kepala sekolah. Jadi ibu saja cukup. Nanti ada pas ibu-ibu bertiga nih. Ibu siapa yang kamu inginkan namanya? Baru boleh dipanggil namanya. Sebab adab memanggil nama orang yang lebih tua tadi itu menunjukkan adab yang tidak baik. Jadi hadiah terakhir nih ada duit 10.000 Bapak bawa ini. Mau? Lah. Soalnya satu, harus dijawab dengan tepat. Nggak tepat, gagal. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang berkepala bab 1 adalah golongan orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Iya begitu nak, betul ya. Soalnya bukan itu. Soalnya orang yang meninggalkan sholat berarti akan dibangkitkan kepalanya seperti kepala bab 1. Karena sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Sholat adalah rukun Islam yang cara jawabnya udah Bapak bilang. Jangan dibilang jawabannya nak, tapi tunjuk tangan terlebih dahulu. Dah gagal. Duduk sayang. Duduk. Bapak kalau mau satu-satu orang Bapak kasih ini sebelum, tapi sayangnya tak ada dia bener tuh dah. Soalnya nih yang payah aja lah. Soalnya payah jawabannya mudah. Mana pilih? Soalnya mudah jawabannya susah atau soalnya payah susah jawabannya mudah? Itulah yang kalian pilih. Soalnya satu nih. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, bersama malaikat Jibril menaiki Buraq, benar kan? Nabi waktu hijrah dari kota suci Makkah ke kota Taif bersama Zaid bin Harisah, benar kan? Di waktu Nabi pulang, Nabi bertemu dengan Adas menawari benar kan? Berarti udah nyimak ya. Walaupun tak simak, terakhir ini kesimpulan disimak saja. Soalnya adalah di kebun milik siapa Nabi bersembunyi di waktu dikejar oleh orang Taif? Ya milik siapa? Betul, kebun kurma. Kebunnya milik siapa? Tadi ada Bapak bilang namanya. Abu Thalib lah meninggal nak. Jadi Nabi waktu itu di kebun milik siapa? Awalnya R. Nomor 2-nya O, Ro. Nama orang gimana? Rojab itu nama bulan. Jangan malu, jawab. Iya, jawab. Ro, nomor ketiganya B, Rob. Tak menyimak lagi kalian. Salam Bapak nak. Robi, Cair.
Nah, tepuk tangan untuk diri kita semua. Robiah itu kebun kurma milik anak Robiah. Robiah bukan Rasulullah, bukan Robin, bukan Robin. Itu nama aktor-aktor film semua yang dalam baca itu. Dah, demikian saja, semoga walaupun sedikit yang sempat Bapak sampaikan, ingat nak, jangan lupa baca bismillah ya. Setiap mau mi, setelah selesai makan, selesai minum, pulang kata dia. Mantap. Dah, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf karena waktu dan kondisi lah yang membuat singkatnya acara ini kita berlangsungkan. Kami tentunya ada silap kata, silap tindakan. Kami kepada Allah minta ampun, kepada Bapak Ibu sekalian kami meminta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang mari kita aminkan bersama ya.